Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Fisika Dasar semester 1 Universitas Pertamina secara daring. Video ini akan berisi penjelasan mengenai cara pengolahan data terkait praktikum modul 3 tentang pesawat Atwood. Apabila nanti masih terdapat hal yang belum jelas, dapat ditanyakan pada pimpinan praktikum masing-masing sesi. Nah, yang pertama adalah tabel 3.1 perhitungan timing 1 di gerak lurus beraturan. Nanti kalian akan mendapatkan data berupa panjang silinder dan waktu 1 dan waktu 2. Nah, di sini kenapa E? Karena di alatnya sendiri kita akan mendapatkan datanya itu berupa E. Jadi dapatnya E gitu. Tapi sebenarnya ini sama seperti T. Nah, terus di sini kalian diminta untuk menghitung kecepatan V1 dan V2 dari masing-masing waktu yang didapatkan. Jadi kecepatan itu kan perpindahan per waktu. Nah, berarti cara perhitungannya seperti apa? Karena di sini perpindahannya itu kita dapatnya dari mana? Nah, misalkan kita cek ulang, kita misalkan di sini ada gambar, ini anggap tiang dari pesawat Atwood dan di sini terdapat sensor. Jadi di perhitungan kali ini itu kita menggunakan mode timing 1. Nah, timing 1 itu adalah waktu yang akan diambil oleh sensor saat sensor tersebut terhalangi oleh benda. Jadi misalkan benda ini melewati sensor, nah seperti itu, maka waktu yang dihitung adalah waktu saat pertama kali sensor tertutup, itu waktu akan dimulai dan berhenti saat sensornya terbuka kembali. Jadi itu adalah rentang waktu yang diambil oleh timing 1. Berarti, nah waktu yang didapatkan itu adalah sepanjang ini. Maka dari itu kalau misalkan waktunya dari sini sampai ke sini, maka perpindahannya itu adalah kita bisa katakan perpindahan itu adalah si panjang silinder itu. Maka dari itu V1 adalah panjang silinder dibagi E1 dan kecepatan 2 adalah panjang silinder dibagi waktu 2. Nah, perbedaan V1 dan V2 itu, untuk V1 adalah kecepatan di sensor 1, sedangkan kalau V2 adalah kecepatan di sensor 2. Nah, selanjutnya adalah tabel 3.2 perhitungan timing 2 masih di gerak lurus beraturan. Nah, tabel ini adalah tabel yang akan kalian gunakan. Di sini nanti kalian akan diberikan data T atau waktu yang diperlukan untuk pengukuran di timing 2. Nah, perbedaan timing 2 dan timing 1 apa? Kalau yang timing 1 itu kan tadi udah dijelaskan. Nah, sedangkan kalau timing 2 itu waktu dimulai itu adalah saat benda menutup sensor 1 itu dimulai dan selesai saat benda menutupi sensor 2. Jadi misalkan kita simulasikan di gambar ini seperti ini. Nah, jadi adalah waktu dari batang silinder itu dari sini sensor 1 menuju ke sensor 2. Nah, waktu di antara batang tersebut melewati kedua sensor. Nah, jadi di sini nanti dalam praktikum itu kan jaraknya diubah-ubah. Jadi jarak S ini adalah jarak sensor 1 dengan sensor 2. Jadi diubah bertambah setiap percobaannya adalah 0,05 meter. Jadi nanti ditambah lagi sensor 2 akan diturunkan hingga memenuhi semua percobaan itu. Nah, karena tadi waktunya adalah waktu dari sensor 1 sensor 2, maka waktunya kan sudah jelas. Nah, perpindahannya berarti kita menggunakan yang mana? Berarti menggunakan jarak antara sensor 1 dan sensor 2, yaitu S ini. Jadi V sama dengan S per T. Jadi untuk mencari V di sini kalian tinggal S dibagi T. Itu karena GLBB. Nah, sekarang tabel 3.3 perhitungan timing 2, kalau ini di gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk perbedaan GLB sama GLBB nanti kalian bisa lihat di video praktikumnya aja ya. Nah, nanti ini tabel yang akan kalian dapatkan. Ini ada jarak. Kan tadi untuk timing 2 masih sama, berarti menghitung
waktu dari sensor 1 ke sensor 2. Nah, ini adalah jarak sensor 1 dan sensor 2. Nanti kami akan memberikan data waktu T-nya. Nah, yang harus kalian hitung adalah pertama T kuadrat. Nah, T kuadratnya tuh tinggal T yang dari sini dikuadratin, udah selesai. Nah, terus sekarang kita nyari V-nya. Nah, untuk nyari V-nya, ini kan udah GLBB, jadi bukan lagi V sama dengan S per T. Karena GLBB. Nah, kalau GLBB itu kan persamaannya ada 3 ini kan, S sama dengan, dan seterusnya. Nah, dari sini kira-kira bisa nggak kita mendapatkan V dari data ini? Kalau misalkan ini S ada, V0-nya ada, T-nya ada, tapi kita nggak punya A. Di sini juga kita terkendala A. Di persamaan yang ketiga juga kita terkendala A. Berarti kita harus mencari A dulu dari data yang kita punya. Nah, maka dari itu yang harus kalian lakukan adalah membuat grafik perbandingan antara S dan T kuadrat, di mana S itu adalah sumbu Y dan T kuadrat itu adalah sumbu X. Nanti kalian plot, ini kalian lengkapi angka-angkanya juga ya, ini hanya gambar sederhana aja. Terus kalian plot titik-titiknya di mana, di semua jarak. Setelah itu kalian tarik garis. Nah, tarik garis. Untuk membuat grafiknya, kalau yang membuat laporannya di buku jurnal berarti harus di millimeter block, sedangkan kalau yang diketik kalian boleh bikin di file Excel boleh, atau langsung, biasanya lebih baik file Excel karena setelah ini ada perhitungan lagi. Nah, dari garis ini kita kan, kalau persamaan garis masih ingat dulu waktu SMA, Y sama dengan A plus BX, atau kalau SMA itu Y sama dengan C plus M dikali X. Jadi ini MX plus C biasanya, tapi kita ikutin sesuai kalkulator. Kalau kalkulator saintifik itu Y, persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, saya dapat dari sini apa sih fungsi persamaan ini? Kita akan mendekatkan data-data yang kita dapat, kita mencari persamaan linear dari data-data tersebut. Nah, kita membutuhkan regresi linear. Regresi linearnya nanti kalian bisa gunakan kalkulator saintifik, nanti tinggal cari tutorialnya banyak di YouTube, atau kalian gunakan Excel. Kalau yang Excel lebih mudah lagi, jadi tinggal plot, nanti kalian bisa cari lagi, soalnya banyak kok. Nah, yang harus didapatkan adalah nilai A dan B-nya, yaitu di sini. Nah, sehingga nanti kalian tuliskan, nanti ini ditulis juga di laporan ya, jadi tulis regresi linear, terus nanti kalian tuliskan A-nya berapa, B-nya berapa. Terus persamaan linearnya kalian tulis Y sama dengan A plus BX. Jadi sehingga persamaan linearnya adalah tersebut. Nah, A ini apa sih? Nah, karena kita kan S-nya itu sumbu Y, T kuadratnya sumbu X. Dari ketiga persamaan ini, yang Y-nya adalah jarak dan X-nya adalah T kuadrat, yang mana di antara ketiga ini? Ini ya, kita udahin dulu. Terus yang ini enggak ya, karena ini V dan dia T, sedangkan di sini X-nya T kuadrat. Kalau ini Y-nya VT kuadrat, enggak ya. Berarti yang mendekati persamaan linearnya itu adalah persamaan yang pertama, yang ini. Nah, misalkan kita lihat percobaannya. Kalau percobaannya itu kira-kira ada V0-nya enggak? Enggak kan, jadi V0-nya itu sama dengan 0. Jadi V0T sama dengan 0 ya. Jadi kita anggap 0 aja. Jadi kita bisa anggap S itu sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, terus apa sih kenapa kita menghubung-hubungkan? Jadi dari persamaan linear yang kita dapat, Y sama dengan A plus BX. Y-nya kan S. Terus X-nya itu T kuadrat. Nah, bisa kita lihat Y-nya S.
Terus X-nya adalah T kuadrat. Berarti A itu adalah apa? A itu konstanta. Jadi untuk biar kita dapat persamaan garis ini tuh kayak A itu konstanta, bisa pengurang atau penambahnya. Nah, terus B-nya itu adalah, karena sisanya berarti setengah AT kuadrat dan X-nya itu adalah T kuadrat, berarti kan BX ini setengah AT kuadrat, X-nya itu adalah T kuadrat, berarti B adalah setengah A. Nah, kalau A itu kan percepatan, sedangkan kita kan emang mencari percepatan agar mendapatkan V-nya. Jadi A-nya itu kalau kita tukar-tukar berarti A atau percepatan itu sama dengan 2 dikali B, atau konstanta yang didapatkan dari kalkulator atau Excel. Nah, dari sini kita balik lagi V-nya. Ini kita hapus ya. Nah, berarti untuk mencari V, kita udah punya A nih. Kan berarti bisa menggunakan semua. Kira-kira yang paling mudah yang mana? Karena kita mencari V, nggak usah susah-susah nyari S. Karena udah ada, berarti kita nggak pakai persamaan ini. Lalu ini VT kuadrat nggak usah, kita pakai V yang itu aja. Jadi kita pakai yang ini. Berarti untuk mencari V di sini kita tinggal A dikali T, karena kita tahu V0-nya 0. Nah, jadi kalian A-nya itu dari percepatan yang 2 kali B dikali T. T-nya pakai yang T ini. Bukan T kuadrat ya, tapi VA dikali T-nya. Seperti itu, semoga nggak bingung. Nah, tabel yang terakhir adalah tentang momen inersia. Di tabel ini tidak ada perhitungannya, tapi langsung kita akan berikan datanya, yaitu massa beban 1, massa beban 2, jari-jari katrol, dan massa beban tambahannya. Nah, untuk menentukan momen inersia percobaannya, menggunakan persamaan yang seperti di modul 2 yang sebelumnya. Terus tinggal kalian masukkan, kalian hitung, dan A-nya itu pakai A dari tabel sebelumnya. Nanti kalian hitung, ditulis di bawah. Seperti ya, jadi di pengolahan datanya ditambahkan ini di bawah perhitungan kalian. Nah, mungkin itu aja untuk modul 3. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Misalkan ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan ke pimpinan praktikum masing-masing shift. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.